30.000, hubungan paman dan keponakan terputus sampai di sini. 3 tahun, 2 juta. 3.000. 3.000. Kakek, aku cucumu, Zhong Yanwu. Hari ini aku datang menembus hujan untuk bersujud padamu. 7 hari lagi, cucumu ini akan pergi ke Myanmar Utara. Kakek, gulungan yang kau tinggalkan, aku sudah memahaminya. Biaya pengobatan ibu sebesar 800.000. Cucumu ini yang akan mencarikannya. Bulan Maret tahun 2022, 12 batu giok kualitas terbaik. Pendapatan 280.000. Paman sulung mengantongi 264.000, dan hanya memberiku 3.000. Selama 3 tahun dengan pendapatan 2 juta, yang jatuh ke tanganku. Totalnya bahkan tidak sampai 30.000. Hari ini dia merobek buku catatan dan melempar uang 30.000. Menyuruh agar hubungan paman dan keponakan dihapus begitu saja. Kakek, mulai hari ini, keluarga Zhong tidak lagi menganggap dia sebagai keluarga. Ibu, bicaralah pelan-pelan, aku segera masuk. Nak, kamu bertengkar sehebat itu dengan pamanmu. Untuk apa? Ibu, dokter bilang lagi hari ini, fibrosis paru-paru ibu menyebar dengan cepat. Waktunya tinggal 3 bulan lagi. Biaya pengobatan 800.000 itu. Nah, ibu tidak mau kamu mengambil jalan bahaya demi ibu. Ibu, 7 hari lagi adalah tanggal 15 Juli. Malam mata batu berdarah di musim hujan. Gulungan kulit kakek menulisnya dengan sangat jelas. Nak. Ibu, perjalanan kali ini aku pasti akan mendapatkan biaya pengobatanmu. Dalam 3 bulan, aku pasti akan membuat ibu sembuh dan keluar dari rumah sakit. Dulu kakek telah menjelajahi 13 gua di Myanmar Utara, dan meninggalkan gulungan ini. Musim hujan di Myanmar Utara, sungai lumpur meluap. Malam mata batu berdarah, gua akan terbuka. Musim panas ini, tanggal 15 Juli, bulan purnama berdarah itu adalah 7 hari lagi. Kakek, tulisanmu ternyata tahan terhadap hujan. Keturunan cucu ini juga harus bisa bertahan. Yan Qing, aku Zhong Yanwu. Bang Wu, menelepon selarut ini. Apa terjadi sesuatu? 7 hari lagi, tanggal 15 Juli, aku akan masuk ke Myanmar Utara. Myanmar Utara. Abang gila ya? Musim hujan begini gas ditambang sangat pekat. Gulungan kulit sapi milik kakek menuliskan dengan jelas. Di musim hujan sungai lumpur meluap, mata batu darah membuka gua di malam hari. Bang Wu, semua aliran dana abang selama 3 tahun ini sudah aku catat. Buku bayangannya ada di tanganku. Abang sudah berjuang selama 3 tahun. Aku akan ikut masuk bersama abang. Terlalu bahaya urusan di Myanmar Utara, bukan main-main. Bang Wu, abang berutang nyawa padaku. Bayarlah di kehidupan selanjutnya. Kita bertemu di ujung jembatan gantung bambu tua nanti. Baik, paspor Myanmar akan aku urus malam ini juga. Bawa juga dokumen pemeriksaan nasional. 800.000 biaya pengobatan. Hitung mundur 3 bulan. 3 tahun, utang 2 juta. Utang paman besar, cucu ini yang akan menagihnya sendiri. Nyawa ibu, cucu ini yang akan memperjuangkannya sendiri. Ajaran kakek, cucu ini yang akan memahaminya sendiri. Satu persatu semuanya, mulai hari ini, cucu ini yang akan membuat perhitungannya sendiri. Kakek, cucumu, Zhong Yanwu, hari ini bersujud 3 kali untuk kakek. Garis keturunan keluarga Zhong ini, mulai hari ini, tidak akan pernah berlutut pada siapapun lagi. Perjalanan ke Myanmar Utara ini, masuk dengan berlutut, keluar dengan berdiri tegak. Coba lihat kualitas batu giok ini, keponakanku itu, yang mencarikannya untukku jauh-jauh dari Myanmar Utara. Aku membimbing keponakanku, dengan sepenuh hati dan jiwaku. Bahkan anak kandung sendiri belum tentu sesayang ini. Kebaikan hati Bos Zhong, siapa sih di Tencong yang tidak tahu? Sepenuh hati dan jiwa, Paman. Kalau begitu, hati dan jiwa selama 3 tahun ini. Coba Paman jelaskan di hadapan semua orang, biar aku bisa mendengarnya. Hari ini, di hadapan para penjudi batu giok Tencong, kita selesaikan perhitungan antara Paman dan keponakan. Bagus, kita hitung-hitungan di hadapan semua orang. Kalau begitu, aku juga akan menanyakan satu hal padamu. 3 tahun lalu, saat ayahmu meninggal, Kamu bahkan tidak bisa menilai kejernihan sebongkah batu giok. siapa yang membimbingmu dari nol? Siapa yang memberimu makan dan tempat tinggal, mengajarimu mengenali warna dan jenis giok? Omongannya benar juga si Wu, memang dididik oleh Bos Zhong. Orang tua sudah mendidikmu sampai mahir. Sekarang kamu malah perhitungan, kalau hal ini sampai menyebar. Terus kenapa kalau aku merobek buku catatanmu? Terus kenapa kalau aku melempar uang 30.000 padamu? Itu namanya orang tua sedang mendidik anak mudanya. Hari ini kamu berani ungkit soal uang. Apa kamu sudah tanya mendiang ayahmu? Kak Wu, hargailah paman sedikit. Di depan begitu banyak orang, simpan buku itu, biarkan masalah ini berlalu. Sudahlah Wu, dia kan orang tuamu. Hutang budi, 3 tahun bernilai 2 juta. Hutang budi yang cuma dibayar 3.000. Orang tua mendidik anak muda. Ya, bagus. Lalu bagaimana cara orang tua ini mendidik? Hari ini, aku punya sebuah buku catatan. Ku minta para petaruh giok Tencong untuk menjadi saksinya. Selama 3 tahun,
Setiap transaksi KU, diam-diam kucatat dalam buku rahasia. Paman, kalau Anda mau bicara soal hutang budi, mari kita beberkan hutang budi itu satu persatu. Di atas meja sekarang juga. Gadis Sen, ini urusan paman dan keponakan keluarga Zong. Tidak ada hubungannya denganmu. Ada hubungannya atau tidak? Setelah buku ini kubacakan, biar semua orang yang menilai. Bulan Maret, tahun 2022, 12 giok warna penuh kualitas tinggi. Total omzet 280.000. Paman mengantongi 264.000. Hanya memberi KU 3.000. 3.000. Bulan Agustus, tahun 2023. 1 giok kecil jenis kaca kualitas premium. Total omzet 420.000. Paman masukin uang 410.000. Dikasih ke KU cuma 1.000. Ya ampun, cuma 1.000. Ini sih sama aja kayak ngasih pengemis. Januari tahun 2025. 8 potong giok kualitas super. Omsetnya 310.000. Dikasih ke KU cuma 500. Total 17 transaksi dari omset selama 3 tahun. Terkumpul 1.970.000. Yang masuk ke kantong KU cuma 29.000. 1.970.000. Dikasih cuma 29.000. Ini beneran paman kandungnya. Jauh lebih kejam dari orang luar. Pantesan aja Siwu 2 tahun belakangan ini pakai jaket yang sama sampai warnanya pudar. Kakek Siwu itu kan pemahat giok senior di Tencong. Kalau catatan ini sampai ketahuan Paman Weng, bukannya waktu Paman Weng lagi susah dulu, dia pernah diselamatkan nyawanya sama kakek Zong. Semuanya diam, ini urusan paman dan keponakan sendiri. Orang luar nggak usah ikut campur. Wow, hari ini paman ngaku salah. Soal hitungan yang lalu, paman sempat hilaf. Ini ada uang 50.000, kamu ambil saja. Mulai hari ini, hubungan kita baikan lagi ya. Keluarga Zong cuma tinggal keturunan kita saja. Harta keluarga nggak akan kemana-mana. Mana mungkin paman mencelakaimu. Paman, hitungan yang lalu itu 1.970.000. 50.000 nggak akan cukup menebusnya. 30.000. Hubungan keluarga selama 3 tahun ini, aku tebus putus dengan 30.000. Mulai hari ini, keluarga Zong nggak akan mengakui garis keturunanmu lagi. Kamu? Keluarga Zong nggak punya keponakan sepertimu. Dasar pengkhianat keluarga. Tergantung apakah tetua bersikap layaknya tetua atau tidak. Paman, buku catatannya ada di tanganku. Mau kita ke toko giok Paman Weng buat nyocokin catatannya. Zong Yanwu, kamu udah menanggung beban pamanmu selama 3 tahun. Paspor ini udah aku urus. Gara-gara kamu nggak pergi. Aku juga batal pergi. Kali ini, aku nggak akan nunggu kamu yang ngomong duluan. Ternyata waktu kamu pulang ke rumah, memang begini jadinya. Kau bertengkar sehebat itu dengan pamanmu. Untuk apa kau lakukan itu? Ibu, ini sudah batuk darah yang ketiga kalinya hari ini. Ibu jangan banyak bicara. Kau baru saja putus hubungan dengan pamanmu, membanting buku catatannya. Uang 30.000 kau buang begitu saja. Ibu tidak mau kau mengambil jalan berbahaya demi ibu. Biaya pengobatan 800.000 itu bisa kita kumpulkan pelan-pelan. Ibu, dokter bilang waktunya paling lama 3 bulan. Dalam 3 bulan ini, aku pasti akan membawa ibu sembuh dan keluar dari rumah sakit. Ibu, lihatlah gulungan peninggalan kakek ini. Kakek dulu menjelajahi 13 gua di Mianbei dan menggambar gulungan ini. Di musim hujan Mianbei, sungai lumpur meluap. Mata batu berwarna darah membuka gua di malam hari. Musim panas ini, tepatnya tanggal 15 Juli. Bulan purnama merah darah jatuh tepat 7 hari lagi. Ibu, 7 hari lagi aku akan pergi ke Mianbei. Perjalanan kali ini, aku akan menggantikan kakek untuk menyelesaikan penjelajahan 13 gua di Mianbei demi mendapatkan biaya pengobatan ibu. KU, Bibi, Yan King datang. Yanxing, kenapa kau? Bibi tenang saja, Yan King akan pergi ke Mianbei bersama KU. Yanxing, urusan di Mianbei ini bukan sesuatu yang boleh kau campuri. KU, visa Myanmar, tiket perjalanan, sertifikat penilaian batu giok, semuanya sudah aku siapkan. Yanxing, dengarkan aku. Saat musim hujan, gas di tambang Myanmar Utara sangat berbahaya. Masuk ke sana sama saja dengan mencari mati. Sungai sempit, hutan berkabut, sungai lumpur, dan pasir hisap. Salah melangkah sedikit saja, nyawa akan melayang. Belum lagi keluarga pedagang giok di Myanmar Utara itu. Mereka sudah menguasai tambang itu selama puluhan tahun. Orang luar yang masuk ke sana tidak akan bersisa walau hanya tulang.
area rawa di ibu kota Myanmar. Sudah aku urus semuanya. Sertifikat resmi penilaian batu giok sudah kudapatkan sejak 3 tahun yang lalu. Buku catatan keuanganmu telah aku catat dengan rapi selama 3 tahun. KU, aku membuat paspor bukan hanya untuk perjalanan kali ini saja. Sejak umur 18 tahun aku ingin pergi dari Tengchong. Sudah coba 3 kali. Setiap kali tidak jadi pergi, karena kamu ada di sini. Dihitung sejak kita umur 16 tahun, sudah 8 tahun lamanya. Selama 8 tahun ini, baru pertama kalinya kamu mendengarkan perkataanku. Yan King, Yan King, Bibi titipkan nyawa tua ini padamu. Bibi tenang saja. Ibu, dengarkan baik-baik. Kali ini, malaikat maut pun tidak akan bisa membawamu pergi. Nau, ibu tunggu kamu pulang. KU, sampai jumpa di ujung jembatan gantung bambu tua. 7 hari lagi, tanggal 15 Juli. Kamu berutang nyawa padaku. Bayar lagi di kehidupan selanjutnya. Sepulang dari sini, pria bermarga Zong ini akan memberimu sebuah keluarga. Yan King, injak papan yang kuinjak. Ikuti aku dari dekat. Yan King. KU, jangan lihat ke bawah. Lihat aku. Yan King, lepaskan tasmu, itu terlalu berat. Tinggalkan saja tasnya. Ulurkan tanganmu. Berikan tanganmu padaku. Tarikanmu ini berhasil menyelamatkanku dari sungai Ai. Utang nyawamu padaku bertambah 1 lagi. Di gulungan kakek tertulis, kita baru bisa membuka gua itu setelah melewati jembatan ini. Yan King, perjalanan ini taruhannya nyawa. KU, batu raksasa di depan itu. Mata batunya berwarna merah darah. Yan King, sorot gulungan ini dengan senter. Gambar di gulungan kulit sapi ini persis sama dengan batu di depan kita ini. Kakek pernah ke sini 40 tahun yang lalu. Dia menggambar batu mata hantu ini dan mewariskannya padaku. Gulungan kakek ternyata asli. Mantra di gulungannya, mata hantu batu darah. Geser ke barat 7 langkah, gerbang kabut terbuka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. KU, tepat di sini. Ada bau aneh, begitu jebakan ini terbuka. Gerbangnya bukan menyemburkan kabut, tapi gas beracun. Yan King, mundur ke arah datangnya angin dan tutup hidungmu. Mundur 10 langkah, aku yang akan menekan tombolnya. KU, lalu bagaimana denganmu? Gulungan kakek tidak akan mencelakaiku, mundurlah. Tunggu sampai asapnya reda. Udara pertama ini tidak boleh dihirup. KU, wajahmu pucat sekali. Syukurlah sudah hilang. Petunjuk kakek benar-benar tepat. KU, seluruh dinding batu ini. Batu giok mentah dengan warna penuh yang belum diasah. Dari atap gua sampai ke dasar, setidaknya ada beberapa ratus keping. Sangat bening dan warna hijaunya sampai bercahaya. Bagaimana kakek bisa menemukan tempat ini 30 tahun yang lalu? Kakek tidak hanya menggambar 1 gua. Di gulungan ini masih ada 12 gua lagi. 13 gua di Myanmar Utara. Semuanya seperti ini. KU, batu yang ini sangat bening dan warnanya penuh. Jenis kaca kualitas tinggi. Harga pasarnya mulai dari 80.000. Yang ini bercahaya, sangat bening, dan warna hijaunya benar-benar pekat. 120.000 saja tidak akan cukup. Jika kita memecahkan 5 batu dari dinding ini, sudah cukup untuk biaya pengobatan Bibi. Yan Xing, target 800.000 kita. Malam ini sudah bisa tercapai. KU, kakek-kakek pasti melihat kita dari surga. Taruhan nyawa kita di jembatan tidak sia-sia. Kek, dengarkanlah dari surga. 13 gua di Myanmar Utara. Cucumu ini akan menjelajahinya satu persatu untukmu. Di gagang ini masih ada ruang untuk 2 huruf. KU, huruf apa? Aku beritahu setelah kita keluar dari tambang. Kek, cucumu datang. Pukulan palu pertama ini untukmu. Untuk ibuku, untuk Yan Xing. Dan untuk garis keturunan keluarga Zong. KU, batu pertama sudah kita dapatkan. Yan Xing, ayo kita kembali ke Tengchong. Kita pulang. Anakku, anakku. Nona Sen, Dokter, bagaimana keadaan ibuku? fibrosisnya sudah menyebar ke saluran pernapasan. Fungsi parunya turun jadi 30%. Lalu sisa waktunya berapa lama lagi? Paling lama 2,5 bulan. 2,5 bulan? Sebelumnya dokter bilang masih ada 3 bulan. 2 minggu ini penyebarannya sangat cepat. Harus pakai obat terapi target impor. Sebulannya 800.000. Kepada KU,
Bagaimana aku harus mengatakannya? Kau, bisa dengarku? Ini Yan King. Yanxing, sinyalnya putus-putus, bicaralah lebih keras. Kau, aku di rumah sakit. Dokter baru saja keluar. Bagaimana keadaan ibuku? Yanxing, bicaralah. Kau, dokter bilang. Waktunya paling lama 2,5 bulan. 2,5 bulan, bukankah sebelumnya bilang 3 bulan? Jaringan parutnya sudah masuk ke saluran pernapasan, menyebarnya cepat sekali. Yanxing, jangan menangis teruslah bicara. Harus pakai obat terapi target impor, sebulannya 800.000. Yanxing, dengarkan aku baik-baik. Iya, kau katakanlah. Beritahu dokter, dalam bulan ini, aku akan mendapatkan 800.000 itu. Kau, biaya obat di sini saja, sudah butuh 800.000 lalu di tempatmu. 13 markas Myanmar Utara. Sialan, waktunya untuk sikat habis semuanya. Kau, aku akan menjaga Bibi. Menunggumu kembali. Dalam sebulan, akan kuhancurkan markas itu satu persatu. 800.000 Yanxing, tenang saja. Naku. Bibi Zhong, saatnya ganti obat. Apa putraku sudah pulang? Bibi, putra Bibi sedang mengurus bisnisnya. Dalam 1-2 hari ini dia akan pulang. Ibu tidak mau kamu mengambil jalan berbahaya demi ibu. Bibi harus bertahan 2,5 bulan lagi. Kau pasti akan kembali. Nona Sen, obat terapi target impornya akan tiba dalam 1-2 hari ini. Terima kasih, dokter, untuk uangnya. Kami akan cari jalan keluar. 800.000 itu bukan jumlah yang sedikit. Sebagai keluarga, kalian juga harus realistis dengan kemampuan kalian. Dokter, tenang saja, uang 800.000 ini pasti akan kami kumpulkan. Yanxing, 800.000 dalam sebulan itu janjiku. Kau Bibi, tunggulah kami kembali. Ibu, kali ini. Malaikat maut pun tak akan bisa membawamu pergi. Bibi, kau bilang, malaikat maut pun tak akan bisa membawa Bibi pergi. Nak, ibu dengar. Yanxing, dalam 7 hari aku akan membongkar tambang pertama ini, dan mengeluarkan semua barang dari ke-7 tambang. Kau, soal Paman Weng, biar aku yang pergi memantau situasinya lebih dulu. Kakek cucumu datang. Palu pertama ini, aku ayunkan untuk kakek. Kau, incar bongkahan giok berkualitas tinggi yang itu. Yanxing, mundur setengah langkah, hati-hati serpihannya mengenaimu. Kau, barangnya sudah dapat. Catatan peta kakek tidak meleset sama sekali. Kau, giok ini warnanya sangat padat dan jernih, jenis giok kaca yang bisa memancarkan cahaya. Yanxing, coba taksir harganya. Harga pasarnya mulai dari 80.000. Bosley pasti berani menampung di harga 100.000. Uang muka pengobatan ibu akhirnya terkumpul. Titik kedua di catatan peta geser ke barat 2 langkah. Bongkahan kedua, hijau pekat yang cerah 120.000. Titik ketiga, masuk lagi ke dalam 3 langkah. Bongkahan ketiga, 70.000. Bongkahan keempat, 80.000. Bongkahan kelima, Yanxing. 5 bongkahan, totalnya 350.000. Jarak menuju 800.000 biaya pengobatan ibu. Tinggal kurang 450.000 lagi. Yanxing, jangan bergerak. Kau ada siapa? 3 orang berlogat tencong. Terdengar suara langkah kaki dan pipa baja. Orang suruhan paman besar. Cepat sekali mereka datang. Si mata ular memang terbiasa berkuasa di Tencong, tapi dia sama sekali tidak paham medan Myanmar Utara. Kau, bagaimana ini? Mundur ke balik dinding batu, kita tunggu mereka masuk. Zhong Yanwu, cepat keluar kau. Paman besar bilang, cepat serahkan buku catatannya. Hari ini, jangan harap kalian bisa keluar hidup-hidup dari Myanmar Utara. Benda sialan apa ini? Cih, mataku. Bang mata ular, gua ini ada jebakannya. Mundur, tempat ini bawa sial. Zhong Yanwu, bernyali juga kau. Mata ular, lain kali kalau masuk ke Myanmar Utara, pakai matamu. Mata ular, cepat enyah dari sini. Atau perlu kubantu? Kakak Wu, aku cuma disuruh menyampaikan pesan. Kau, kami akan segera pergi. Kami pergi sekarang. Paman tertua menyuruhku bilang, serahkan buku catatannya. Kalau kau serahkan, semua utang lama akan dianggap lunas. Buku catatan itu ada di brankas Paman Weng. Biro anti penyelundupan juga punya salinannya. Mata ular, kembali dan beritahu paman tertua. Urusan uang 1.970.000 itu, kita bicarakan di pengadilan. Mata ular, berhenti. KKU, ada perintah apa lagi? Kembali dan beritahu paman tertuaku. Akan kubuat tulang belulangnya hancur berantakan, sampai tidak bisa ditemukan di dasar sungai berlumpur manapun. Aku akan sampaikan semuanya tanpa terlewat satu kata pun. Paman tertua, perhitungan kali ini akan kuselesaikan sendiri. Kau, kalau kita gali 2 lubang lagi, sudah cukup untuk bayar biaya pengobatan ibu selama sebulan. Yanxing, kita kembali ke Tencong. Kita pulang.
keturunan cabang kedua keluarga Zong. Paman Weng, saya yang lebih muda ini. Zong Yanwu, mohon izin untuk bertemu. Paman tertuamu sudah menutup semua jalur perdagangan di Tencong. Kau sudah pikir baik-baik sebelum datang ke tempat Paman Weng ini. Paman Weng, ada 5 keping batu giok dengan warna sempurna. Saya hanya minta Paman untuk melihatnya sebentar. Paman Weng, barang mentahnya ada di sini. Kalau Paman tidak mau menerimanya, kami akan pergi. Masuklah, jangan sampai barangnya basah kena hujan. Tingkat airnya jernih, warnanya penuh, jenis kaca, pendarannya sungguh indah. Paman Weng, 5 keping ini semuanya berasal dari tambang Wulin, Sungai Aijiang di Myanmar Utara. Digali dari lokasi yang ditandai di peta perkamen milik kakek. Peta perkamen gulungan milik Zong Tua sang pemahat giok itu. Peninggalan kakek, selalu saya bawa kemana-mana. Bongkahan ini Zong Tua dulu pernah mencarinya di gunung. Mencarinya selama 30 tahun tapi tidak pernah ketemu. Kalian berhasil menyelesaikannya hanya dalam 7 hari. Paman Weng, total harga pasar dari 5 keping ini adalah 350.000. Kami hanya butuh penilaian Paman untuk memastikan keasliannya. Zong, duduklah dulu. Paman Weng, pada akhir tahun 1985, bisnis giok Paman bangkrut, dan Paman terjerat utang 3.000. Paman bahkan sudah menyiapkan tali untuk mengakhiri hidup. Kakekmu, Zong Tua, mengambil uang untuk biaya pernikahan. Pamanmu sebesar 3.000, dan memberikan semuanya ke tangan Paman. Kakek sama sekali tidak pernah menceritakan hal itu padaku. Hari ini, Paman yang akan melunasi utang budi itu. Paman Weng, ini bukan soal melunasi utang, ini adalah estafet kebaikan. 5 keping batu giok kualitas tinggi ini, Paman beli seharga 180.000. Sisa bayaran sebesar 130.000 akan dilunasi dalam 1 bulan. Paman Weng, harganya terlalu tinggi. Harga pasarnya 350.000, seharusnya Paman mendapat untung 30.000. Paman tidak akan mengambil untung dari cucu Zong Tua. 180.000 itu murni untuk harga batu gioknya, bukan karena sekadar balas budi. Baik Paman Weng, kami terima tawaran ini. Ambillah uang muka 50.000 ini dulu. Gunakan ini untuk biaya pengobatan ibumu. Dan belilah perlengkapan baru untuk penggalian kalian selanjutnya. Paman Weng, kebaikan 50.000 ini, aku, Zong Yanwu, akan mengingatnya seumur hidup. Nona Sen, jangan berterima kasih terlalu cepat. Apakah nilai batu giok ini bisa naik atau tidak? Semua itu tergantung dari seberapa telaten dan stabil tanganmu nanti. Paman Weng, saya, Yan King, akan mengingat pesan itu. 2 bulan lagi, Paman akan memperkenalkan seseorang pada kalian. Bos Lei dari Balai Lelang Huanan. Bos Lei, kalau batu kalian ingin menembus pasar di luar Tencong, kalian hanya bisa mengandalkan jaringannya. Tapi syarat utamanya adalah tangan yang stabil. Kami akan mengingatnya. Yan Xing, peganglah uang 30.000 ini. Tolong bayarkan dulu biaya rawat inap ibuku. Baik, K.U. Ibu, kali ini malaikat maut pun tak akan bisa membawa ibu pergi. Anakmu ini pasti akan membuktikannya. K.U. Lalu bagaimana dengan sisa 20.000-nya? Untuk memperbarui perlengkapan kita. Palu giok baru, lampu tambang night vision, dan juga walkie talkie. Telepon satelit, sinyal di Myanmar Utara sering putus. Semua ini tidak boleh ada yang kurang. Besok pagi pergilah ke toko perlengkapan militer. Beli semuanya sekaligus. Xiao Zong, 13 gua Myanmar Utara. Ketuk guanya satu persatu, jangan serakah. Paman Weng, Wu Er akan mengingatnya. Pergilah, hujannya sudah reda, saatnya berangkat. Bos, siapkan sesuai daftar ini. Tolong siapkan semuanya sekaligus. 28.000 tunai, aku butuh hari ini juga. Aku mau semua barang kualitas terbaik di bagian perlengkapan kemah. Tulis di notanya sebagai 1 set perlengkapan luar ruangan. Anak muda, daftar belanjaan ini. Tas pinggang taktis, lampu tambang night vision, telepon satelit. Kamu ini sebenarnya mau apa? Bos, apa yang tertulis di daftar? Ambilkan saja barangnya, tidak usah banyak tanya. 1 tas pinggang taktis, 1 palu giok baru, 1 set lampu tambang night vision, sepasang walkie-talkie, 1 telepon satelit. Bang, dari peralatannya, sudah jelas kamu mau masuk gunung. Pasti masuk ke pedalaman gunung seperti di Myanmar Utara. Anak muda, beri sedikit uang tutup mulut, bagaimana? Dengan persiapan sehebat ini, urusan di Myanmar Utara biar selesai di sana. Bos, urusan Myanmar Utara biarlah tetap di Myanmar Utara. Uang tutup mulutnya sudah kuhitung ke dalam harga peralatan. Bang, pas 28.000. Palu milik kakek sudah diwariskan kepadaku, yang ini akan kuukir sendiri. K.U., sisakan tempat di pegangannya. Untuk mengukir nama Yan Xing. K.U., aku serius. Urusan di Myanmar Utara biar selesai di sana. Tapi urusan pulang ke Tencong, biar aku sendiri yang menentukannya. Bos, tolong hitung uangnya kalau aku kembali lagi nanti. Aku akan beli suku cadang mata bor dan jarum pemeriksa. Obat ini rasanya tidak terlalu pahit hari ini. Bibi, wajahmu terlihat jauh lebih baik daripada minggu lalu. Dokter bilang penyebaran fibrosisku sudah berhenti. Benarkah itu? Bibi, tim ahli sudah mendiskusikannya. Mereka menambahkan obat khusus impor untuk ibu. Yan King, 2 hari ini ibu sudah bisa turun dari ranjang untuk menyiram bunga. Bibi, lihatlah 2 pot bunga melati di halaman itu. Itu ditanam oleh Wu saat dia berumur 8 tahun. Sekarang sudah berbunga. Yan King,
ada yang ingin ibu sampaikan dari lubuk hati ibu. Katakanlah, BI, ibu ingin melihat Wu dan kamu membangun keluarga. Kak Wu sudah berjanji, setelah giok hijau kaisar itu terjual, kami akan membawa Bibi ke Kabupaten Tengchong, ke Departemen Pernapasan Terbaik di rumah sakit sana. Dasar anak bodoh. Ibu tidak peduli dengan Guangzhou atau Beijing. Lalu, apa yang Bibi inginkan? Ibu hanya ingin melihat kalian berdua hidup bahagia bersama. Bibi, Yan King akan mengingat setiap kata-kata itu. Ibu. Wu sayang. Bu, aku sudah pernah bilang. Kali ini bahkan dewa kematian pun tidak bisa membawa ibu pergi. Wu, ibu percaya padamu. Kak Wu, Bibi baru saja bilang, saat dokter memeriksa pagi ini, penyebaran fibrosisnya sudah berhenti. Begitu sisa pembayaran dari Paman Weng cair, dokter pernapasan terbaik akan menangani ibu. Ibu, aku akan menepati janjiku. Sisa hidup ibu sekarang hanya bergantung pada kalian berdua. Ibu, Yanxing, 13 tambang di Myanmar Utara. Sudah aku taklukkan satu persatu. Paman Piao, teh puer Tengchong ini, baru saja tiba, silakan dicicipi. Nak Wu, paman tuamu itu sudah mengeluarkan perintah pemblokiran selama 7 hari. Aku tahu. Semua rumah lelang di Tengchong sudah mendapat peringatan. Siapapun yang berani menyentuh barangmu, pasokannya akan diputus selama 3 tahun. Paman Piao, teh ini tidak akan harum kalau diminum saat sudah dingin. Nak, kalau kau tidak menjualnya di Tengchong, batu giok dari Myanmar Utara itu akan menumpuk di tanganmu. 3 bulan saja pasti sudah berjamur. Paman Piao, aku tidak menjual batu dari Tengchong. Aku lewat jalurnya Paman Weng. Ini stempel dari toko giok tua Paman Weng. 5 potong giok warna penuh, dibeli seharga 180.000. Modal awal 50.000 sudah di tangan. Paman Weng menerimanya, Paman Weng menerimanya. Ini artinya, mereka yang pernah mengikuti kakekku pasti tahu kalau reputasi Paman Weng itu sangat kuat. Bocah Wu, kau sudah membuktikan dirimu. Xuan tua, Ma tua, Yo tua, kesini kalian semua. Paman Piao, ada apa kau buru-buru begini? Coba kalian lihat nota pembelian dari toko giok tua Paman Weng ini. Ada stempelnya, dibeli seharga 180.000. Paman Weng ternyata masih di Tengchong. Tulisan ini gaya khas Paman Weng, tidak mungkin salah. Batu giok ini dibawa langsung oleh bocah Wu dari Myanmar Utara. Paman Weng sudah 30 tahun tidak pernah membeli batu dari orang luar. Terakhir kali dia membeli itu pada akhir tahun 1985. Itu batunya Zong Tua si pengukir giok. Ternyata bocah Wu ini cucunya Zong Tua. Posisinya sudah kuat, jalur Tengchong tidak bisa ditutup lagi. Cucunya Zong Tua, kita para penjudi batu di Tengchong mengakuinya. Paman Weng sudah menerimanya, ini berarti. Bocah Wu, posisimu sudah aman di sini. Bocah Wu, Paman Piao mau bilang sesuatu padamu. Katakan saja Paman, Zong Yanwu mendengarkan. Kawasan tambang hutan kabut Aijiang di Myanmar Utara. Jalur lama yang dulu ditandai oleh Zong Tua. Paman Piao sudah menyimpannya selama 20 tahun. Kakek. Batu mata iblis karang berdarah, gua ketujuh arah barat laut, sumber urat tambang giok hijau kaisar. Peta ini tidak diwariskan Zong Tua kepada keluarga cabang ketiga, tapi malah dipercayakan kepada Paman Piao. Zong Tua pernah berpesan, siapa yang menaati aturan, dialah yang berhak menerima peta ini. Kebaikan Paman Piao ini akan Zong Yanwu ingat seumur hidup. Ini bukan kebaikan untukmu. Ini adalah utang nyawa kepada Zong Tua. Minggu kedua musim hujan di Myanmar Utara. Aku akan turun ke gua berikutnya, dan Paman Piao akan ikut bersamaku. Baiklah, tulang tua Paman Piao ini akan menemani cucu kakek Zong sekali lagi. Kalau giok hijau kaisar sudah keluar, kalian semua akan dapat bagian. Aku, Zong Yanwu, selalu menepati janjiku. Kami pegang kata-katamu, Kak Wu. Mulai hari ini, para petaruh batu giok di Tengchong akan mengikuti langkah saudara Wu. Zong Yanwu, berhenti di situ. Paman tertua menyuruhku menyampaikan pesan padamu. Mata ular, ini jalanan tua Tengchong. 4 orang mengepung 1 orang, di mana etika kalian? Persetan dengan etika, serahkan buku catatannya. Luka lama akibat benturan di tambang, baru saja sembuh minggu lalu. Apa kalian ingin menambah luka baru lagi? Ya ampun, Zong kecil sudah pulang. Kelompok mata ular itu datang lagi. Cepat serahkan buku catatan itu, dan semua masalah lama kita anggap impas. Kalau tidak, kau tak akan bisa keluar dari gang ini hidup-hidup hari ini. Buku catatan itu ada pada Paman Weng, di dalam brankas perusahaan giok tua. Paman Weng, ada 3 salinan, 1 pada Paman Weng, 1 pada Sen Yanxing, dan 1 lagi diamankan di Biro Anti Penyelundupan. Kak Ular, Biro Anti Penyelundupan. Mata ular, kalau kau mau bermain kasar hari ini, aku akan menemanimu mengobrol di depan pintu Biro Anti Penyelundupan. Serang, patahkan kakinya. Ya ampun.
Mereka mau memukulinya. Ibu, itu Zong kecil, cucu kakek Zong si pengrajin giok. Cucu kakek Zong, di jalanan tua Tencong ini, sudah 40 tahun tidak ada keributan seperti ini. Si mata ular itu bertindak semena-mena karena dibekingi paman tertua. Beraninya dia menindas orang di depan rumah sendiri. Kalian bertiga, karena pipa bajanya sudah diangkat. Jangan harap kalian bisa menurunkannya begitu saja. Cari mati kau. Aarg. Hebat sekali gerakannya. Tangan kakek Zong yang dulu ahli membelah batu giok, ternyata telah diwariskan kepada cucunya. Mata ular, 4 pipa baja. Apa 30 detik sudah cukup? Zong Yanwu, kau jangan gegabah. Gegabah, aku bahkan belum menamparkan wajah paman tertua. Kau, ini Kapten Chen dari Biro Anti Penyelundupan. Panggilannya sudah tersambung. Biro anti penyelundupan. Mata ular, Kapten Chen ingin bicara denganmu. Membawa pipa baja dan memblokir pintu secara ilegal. Dicurigai sengaja membuat keributan. Jangan ada yang bergerak, polisi tiba dalam 10 menit. Kapten Chen, ini salah paham, semuanya cuma salah paham. Salah paham, buku catatan, pipa baja, dan 3 preman. Bagian mana yang kau sebut salah paham? Zong Yanwu, awas kau ya. Paman tertua tidak akan melepaskanmu begitu saja. Tunggu pembalasan kami. Bagus sekali. Nak Zong, cucu dari pengrajin giok kakek Zong. Kita semua di gang lama Tencong ini. Semuanya melihat kejadian ini dengan mata kepala sendiri. Kelompok mata ular itu sudah sangat keterlaluan. Saat orang biro datang nanti, aku, kakek Li, yang akan maju pertama untuk bersaksi. Kau, naiklah kemari. Bibi sudah menyeduh teh. Adik ipar kedua. Coba kau lihat anakmu Siwu ini. Dia ini mau membuat nama baik keluarga Zhong. Benar-benar hancur berantakan. Kakak ipar, apakah kedatanganmu ini untuk meminta maaf? Sebaiknya kita perjelas semuanya di sini. Paman tertua, masuk ke rumahku ini. Tolong letakkan dulu gelang ambarmu itu. Nak Wu, paman datang hari ini untuk mengakui kesalahan. Si mata ular baru saja ditelepon biro kemarin. Dan hari ini Anda langsung muncul kemari. Kakak ipar, sudah 3 tahun berlalu. Adik ipar kedua, aku memang salah dalam hal ini. Selama 3 tahun Siwu pergi ke Myanmar Utara demi dirimu. Susah payah mengurus pembukuan untukmu. Berapa banyak uang yang kau berikan padanya? Tidakkah kau sadar diri? Perputaran uang sebanyak 2 juta. Tapi bagi hasilnya cuma 30.000. Adik keduamu sedang melihat ketidakadilan ini dari surga. Dari 2 juta hanya dibagi 30.000. Di keluarga Zong cabang kedua, kami tidak pernah menerima perlakuan semacam ini. Adik ipar, kakak tertuamu ini memang hilaf. Kakak akan lunasi utangnya sekarang. Nau, ini 50.000 untuk utang yang lalu. Mulai hari ini, hubungan paman dan keponakan kita baik kembali. Nak Wu, paman besarmu ini sedang sungguh-sungguh minta maaf padamu. Nak Wu, kita ini sama-sama keluarga Zong. Kita ini masih satu darah daging. Ikatan paman dan keponakan dibeli putus dengan 50.000. Paman besar, 50.000. 50.000 untuk melunasi semua utang lama. Uang 50.000 ini, aku kira cuma uang suap murahan. Paman, coba baca sendiri catatan ke-18 di buku kas ini. Nak Wu, buku kas ini. Bulan Maret, tahun 2024, 12 potong batu giok kualitas tinggi. Pemasukan 280.000, paman catat 264.000. Bagianku cuma 3.000. Bulan Mei, tahun 2024, 5 potong giok kaca, pemasukan 420.000. Paman catat 410.000. Bagianku cuma 10.000. Paman, total utang lama paman itu 1.970.000. 50.000 tidak akan cukup. 1.970.000. Pakai 50.000 untuk menutupi utang 1.970.000. Kesepakatan konyol begini tidak diakui dalam aturan leluhur keluarga Zong cabang kedua. Paman mau pergi tanya langsung ke toko Giok Wengbo. Soal uang 1.970.000 itu. Shen Yan King, ini urusan internal keluarga Zong cabang kedua. Kau tidak berhak ikut campur. Toko Giok Wengbo. 12 catatan transaksi selama 3 tahun. Semuanya punya cap resmi tinta merah. Soal preman mata ular yang mengadang KU kemarin, Kapten Chen dari Biro Anti Penyelundupan sudah membuka laporannya secara resmi. Bagus, keluarga Zong tidak sudi punya keponakan sepertimu. Pengkhianat pertama dalam keluarga yang berani melawan kerabatnya sendiri. Kakak, cap dari toko Wengbo itu bukti yang sangat kuat. Aturan leluhur keluarga Zong tidak akan melindungi tetua yang menindas generasi mudanya. Zong Yanwu, awas kau, akan kupanggil kakek paman kedua untuk mengurusmu. Paman besar benar-benar mau memanggil kakek paman kedua rupanya. Posisi kakek paman kedua itu yang paling tinggi di keluarga Zhong. Kakak, adik keduamu sedang mengawasi kelakuanmu dari surga. KU, 1 butir batu ember milik paman tertua putus. Putus 1, masih ada 18 butir lagi di belakangnya. Ibu, kakek paman kedua datang, biar aku yang menyambutnya. Yanwu, di jalur ini saat musim hujan, airnya bisa selutut, hati-hatilah. Paman Piao, tanda di perkamen kulit sapi. Di minggu kedua musim hujan, kita wajib masuk ke gua dalam. KU,
Coba lihat ke atas dinding batu itu. Ya ampun, giok jenis kaca. Giok jenis kaca yang bisa memandarkan cahaya. Paman Piao, tingkat kejernihan batu ini, nilainya minimal 150.000. KU, biaya pengobatan ibu akhirnya terkumpul. Yanxing, pegang ujung tali itu kuat-kuat. Jangan dilepas, tidak peduli apapun yang aku teriakkan. Kakwu, sudah kupegang erat, naiklah. Paman Piao, tolong berjaga di mulut gua. Tiup peluitnya kalau ada pergerakan. Tenang saja, Nakwu Paman Piao ada di sini. 30 tahun aku menjadi pakar batu giok di Tengcong. Telinga dan peluitku jauh lebih tajam daripada mata. Yanxing, ulur talinya setengah meter lagi. Baik, setengah meter. KU, pelan-pelan. Yanwu, pasir hisap di sungai lumpur sudut tenggara mau ambruk. KU, serpihan batunya mulai berjatuhan. Paman Piao, beri aku 30 detik, aku harus memecahkannya. Dalam 30 detik pasir hisap itu akan ambles total. Kalau begitu, kamu dan Yanxing tidak akan bisa kabur. Dapat, batunya sudah lepas. KU, masukkan ke tas dan cepat turun. Ah, KU, kakiku terjebak, tidak bisa bergerak. Yanqing, jangan meronta. Semakin kamu bergerak, pasir hisapnya makin dalam. Yanwu, pasir hisap itu menelan orang dalam 15 detik. Tancapkan palumu ke dinding tebing, lalu ikat talinya. Paman Piao, tangkap ujung talinya. KU, tanganku tidak sampai kepadamu. Yanqing, pegang pergelangan tanganku, hitung sampai 3. 1, 2, 3, tarik. KU. Paman Piao, orangnya selamat. KU, kamu berutang 1 nyawa padaku. Sedangkan utangku padamu. Selama 3 tahun aku sudah membantu mengurus pembukuan rahasiamu. Ditambah dengan penyelamatan nyawa hari ini, kita kumpulkan semua utangnya. Akan aku lunasi semuanya di kehidupan selanjutnya. Apa hidup ini saja cukup? Paman Piao masih di gua luar. Paman Piao ada di gua luar, 30 meter dari sini. Peluitnya lebih tajam dari matanya. Tapi dia tahu kapan harus tutup mulut. Urusan kalian berdua, bahas nanti saja kalau sudah keluar dari tambang. Paman Piao, sejak kapan paman masuk? Lubang pasir hisapnya baru saja runtuh. Aku sudah meniup peluit 3 kali. Tapi kalian berdua malah sibuk nempel terus. Yanxing, di bagian atas gagang ini, masih ada tempat untuk 2 kata. KU, kata apa? Nanti ku beritahu setelah kita keluar dari tambang. Ayo jalan, hujannya sudah reda, kita keluar dari tambang sebelum gelap. Zhong Yanwu, berlututlah dan dengarkan aturan klan. Kakek paman kedua sudah bicara. Cabang kelima keluarga Zhong sepertinya mau bersih-bersih pengkhianat. Nakwu, berlutut sajalah. Kakek paman kedua itu tetua kita. Kakek paman kedua, saat masuk ke rumahku, tolong letakkan dulu tongkatmu. Paman pertamamu baru saja datang kemarin. Hubungan paman dan keponakan sudah kau hancurkan begitu saja. Yang dihancurkan paman pertama itu buku kas. Sedangkan yang kuhancurkan cuma omong kosong aturan klanmu. Aturan keluarga Zhong selama 3 generasi. Kasih sayang paman dan keponakan itu lebih tinggi dari langit. Hari ini kau memutus hubungan itu. Besok-besok kau pasti berani melawan leluhur. Tuduhanmu itu terlalu berat, kakek paman kedua. Kalau kasih sayang lebih tinggi dari langit, apa berarti uang di buku kas bisa diabaikan begitu saja? Kakek paman kedua, perputaran uang selama 3 tahun ada 2 juta. Tapi bagianku cuma 30.000 urusan ini. Tolong berikan aku penjelasan. Kakek paman kedua, toko giok tua Wengbo melakukan 12 transaksi dalam 3 tahun. Dan setiap catatannya punya cap stempel merah. Memangnya catatan keuangan toko giok tua Wengbo ada hubungannya dengan aturan klan keluarga Zhong? Hubungannya adalah, kau mau memakai aturan klan untuk melindungi orang yang sudah memeras keturunannya sendiri. Kakek paman kedua, pada bulan Maret 2024, ada 12 potong giok dengan kualitas super. Perputaran uangnya 280.000. Tapi paman pertama malah mengantongi 260.000. Keempat, dividenku 3.000. Mei, tahun 2024, 5 keping dasar kaca, omsetnya 420.000. Paman sulung mengantongi 410.000. Dividenku cuma 10.000. Dari 280.000, aku dapat 3.000. Dari 420.000, aku dapat 10.000. Ini namanya bukan kekeluargaan, tapi pemerasan. Kakek paman kedua, utang sebelumnya 1.970.000. Pakai aturan leluhur mana Anda menghapusnya begitu saja? Utang-utang bisa dihitung pelan-pelan. Kakek paman kedua, kalau utangnya dihitung pelan-pelan. Aturan pertama dari 3 generasi keluarga Zhong sudah dilanggar. Kakek paman kedua, saat paman sulung melempar uang 30.000 untuk memutus hubungan. Paman dan keponakan, Anda ada di mana? Ini. Saat si mata ular membawa pipa besi memblokir depan pintu bengkel ukirku, Anda ada di mana? Pihak keluarga pasti punya penilaian yang adil. Kakek paman kedua memang tidak angkat bicara saat itu. Seluruh gang tua Tengcong tahu si mata ular memblokir pintu. Kakek paman kedua, kata keadilan itu kemarin tidak berlaku untuk paman sulung. Hari ini juga tidak berlaku untuk Anda. Bagus, saat menulis silsilah keluarga nanti, nama pertama yang akan dicoret adalah namamu, Zhong Yanwu. Mulai hari ini,
Kamu bukan lagi cucu dari cabang kedua keluarga Zhong. Kakek paman kedua, mau dicoret dari silsilah atau tidak, itu urusan Anda. Nyawa ibuku adalah urusanku. Kamu ini benar-benar durhaka pada leluhur. Orang yang berbakti pada leluhur tidak akan melempar uang 30.000 untuk membeli 3 tahun nyawa keponakannya. Kakek paman kedua, perkataan ini sudah dijelaskan dengan sangat gamblang pada aturan ketiga leluhur keluarga Zhong. Zhong Yanwu, awas kamu ya. Urusan dengan keluarga Zhong tidak akan berakhir sampai di sini. Kak Wu, soal buku catatan utang itu, masih ada orang di keluarga yang ingat. Stempel paman Weng itu adalah bukti yang kuat. Kami akan selalu mengingat aturan ketiga leluhur keluarga Zhong. Kak Wu, minumlah yang hangat dulu. Nah, kakek paman keduamu itu sangat dihormati. Langkah yang kamu ambil ini sangat berbahaya. Ibu, paman sulung dan kakek paman kedua sudah datang. Siapapun yang maju berikutnya, aku siap menghadapinya. Bang Wu, pihak Myanmar Utara sudah harus siapkan bahan. Orangnya ada di dalam, bahkan cangkir tehnya belum sempat ditaruh. Pak Zhong, kami dari Biro Anti Penyelundupan Bea Cukai Tengchong. Ada beberapa pertanyaan untuk Anda. Biro Anti Penyelundupan, aku sudah berbisnis batu giok mentah selama 30 tahun. Baru kali ini Biro Anti Penyelundupan datang mencariku. Biro Anti Penyelundupan datang ke tempat pengepul. Wah, ini masalah besar. Rekam adegan ini harus direkam. 3 tahun lalu, Zhong Yanwu mengurus batu mentah untuk pamannya. Seluruh Tengchong sedang memperhatikan. Kapten Chen, selama 3 tahun ini aliran dana Zhong Yanwu sebanyak 1.970.000. Tapi di buku paman, hanya masuk dividen sebesar 30.000. Toko giok tua Wengbo punya 12 salinan nota penerimaan barang. Semuanya ada padaku. Anda dicurigai melakukan penipuan kontrak jangka panjang. Surat geledah sudah diterbitkan. Pak Zhong, tolong bersikap kooperatif dalam penyelidikan ini. Dividen 30.000 itu adalah wujud kasih sayang keluarga. Ini urusan keluarga. Selama 3 tahun untung 1.970.000. Kau sebut itu urusan keluarga. Keluarga mana di Tengchong yang mampu melakukan hal seperti itu? Ini urusan pribadiku dan pamanku. Apa urusannya dengan Biro Anti Penyelundupan kalian? Anak-anak, antar Kapten Chen keluar sekarang. Menghalangi tugas polisi, bawa mereka semua sekarang. Letakkan pipa besinya, angkat tangan kalian ke atas. Mereka melawan, tahan kuat-kuat. Aku tidak bergerak. Paman aku sudah tidak tahan lagi. Habislah sudah, pelindung kita sudah hancur. Kapten Chen, ini buku mutasi selama 3 tahun. Nota penerimaan barang dari Paman Weng diserahkan sekalian. Pak Zhong, bukti ini sudah cukup untuk membuka kasus. Toko batu giok mentah Tengchong masuk pencarian populer. Semua akun lokal sedang siaran langsung. Toko batu giok mentah Tengchong Naik ke peringkat pertama. Biro Anti Penyelundupan Bea Cukai Tengchong resmi menyelidiki. Atas dugaan penipuan kontrak jangka panjang, tersangka Zhong langsung diamankan di tempat. Paman Weng, bagaimana bisa dia memberikan tanda terima bahan itu kepadamu? Paman, stempel Paman Weng itu punya kuasa yang nyata. Hari ini, siapapun yang berani mengusik ibuku sedikit saja, aku akan membuatnya membayar dengan nyawanya. Kau benar-benar ingin menghabisi pamanmu sendiri tanpa ampun. Ibuku batuk darah di ruang rawat selama 2,5 bulan. Apa paman pernah datang menjenguknya sekali saja? Aku, anak yang berbakti sungguh berbakti. Bagian ini harus kita cuplik. Batuk darah di ruang rawat selama 2,5 bulan. Pamannya tidak pernah datang menjenguk. Di Tengchong, siapa lagi yang akan menghormati keluarga ini? Pamanmu tidak akan tamat begitu saja. Paman, biarkan Biro Anti Penyelundupan yang perlahan-lahan membuat perhitungan denganmu. Tuan Zhong, ikut kami sekarang. Tangkapan yang bagus. Pasar giok Tengchong memang sudah waktunya dibersihkan. Kau, langkah kita kali ini sangat mantap. Yanxing, langkah kita selanjutnya adalah giok hijau kekaisaran dari Myanmar Utara. Paman Weng sudah merekomendasikan kita kepada Bos Lei. Penilai Sen, tingkat kejernihan giok jenis kaca ini. Harga awalnya di Balai Lelang Guanan setidaknya 180.000. Perusahaan giok tua milik Paman Weng sudah mengambil 1 gelombang. Stempelnya ada di tanda terima bahan. Kami mengakui keabsahan stempel Paman Weng. Kami datang hari ini hanya untuk melihat pasokan barang selanjutnya. Ketiga bos, tenang saja. Di area tambang Myanmar Utara sana, aku masih punya koneksi. Tuan Zhong, silakan tanda tangan. Bukankah itu si mata ular dari perusahaan Paman? Bukankah kemarin Paman sudah ditangkap oleh Biro Anti Penyelundupan? Kenapa dengan wajah dan kepalanya itu? Kak Wu,
Paman menyuruhku untuk menyampaikan pesan. Semua perhitungan di masa lalu dianggap lunas. Dia hanya berharap mulai sekarang kita tidak saling mengganggu lagi. Paman menyuruhnya menyampaikan pesan. Ini namanya datang untuk mengemis perdamaian. Semua perhitungan masa lalu dianggap lunas. Si mata ular ini sama sekali tidak pantas mengatakan itu. Buku pembukuannya ada di dalam brankas Paman Weng. Biro anti penyelundupan punya salinannya. Kita tidak saling mencampuri urusan masing-masing. Ini soal pamanmu. Utang sebelumnya 1.970.000. Tunggu sampai sidang biro anti penyelundupan dimulai. Kak Wu, rambut pamanmu memutih dalam semalam. Kak Wu, di bisnis giok tencong ini, selalu ada aturan mainnya. Aturan main. Aturan di mana pamanku memotong 1.970.000 dariku selama 3 tahun. Dan hanya memberiku bagian 30.000. Kak Wu, memang paman yang salah. Paman Weng menerima 12 lembar tanda terima barang, dan setumpuk salinan buku pembukuan ganda selama 3 tahun. Semuanya sudah masuk arsip biro anti penyelundupan kemarin. Lapis pertama buku itu ada di brankas Paman Weng. Lapis kedua, salinannya ada di biro anti penyelundupan. Lapis ketiga, pada hari persidangan nanti, setengah warga Tencong akan hadir untuk mendengarkan. Dengan 3 kartu as ini, si mata ular datang ke tempat yang salah hari ini. Taktik Tuan Zong ini, bermain di ranah hukum bisnis. Para bos bisa tenang berbisnis dengan Kak Wu. Stempel Paman Weng dan salinan di biro anti penyelundupan. Tidak ada duanya di seluruh Tencong. Tuan Zong, untuk giok jenis kaca ini, pihak kami di Tiongkok Selatan akan membelinya seharga 180.000. 5 buah batu giok mentah dengan warna penuh. Balai lelang kami di Delta Sungai Mutiara mengambilnya 80.000 per buah, totalnya 400.000. Untuk pabrik ukiran giok Guangzhou, Angkatan Material Hijau Kekaisaran berikutnya akan memprioritaskan slot untuk tempat judi batu giok Yanwu. Total kesepakatan pengiriman 500.000 akan kita tanda tangani hari ini. Aku pamit dulu. Tanda tangan 500.000 dalam sekali jalan. Tencong belum pernah melihat pemandangan seperti ini selama 30 tahun. KU, ditambah uang muka dari Paman Weng sebesar 180.000. Sekarang totalnya 680.000. Biaya pengobatan ibu untuk 2,5 bulan ke depan sudah aman. Kita hanya kurang 120.000 lagi untuk mencapai 800.000. Yan King, tunggu kedatangan giok hijau kekaisaran itu. Tambang terakhir di musim hujan ini pada akhir Juli. Orang-orang di Myanmar Utara seharusnya sudah mulai menyiapkan barangnya. Pak Zong, untuk batu giok hijau kekaisaran yang itu, pihak kami di Tiongkok Selatan akan menyiapkan tempat lelang untuk Anda. Saya akan sampaikan pesannya kepada Paman Weng. Bos Lei, inilah orang yang pernah saya ceritakan padamu, si Zong muda, Zong Yanwu. Karena Paman Weng yang memintanya, aku, Lei, akan memberinya sedikit muka, tapi batunya harus lolos pemeriksaan penilaiku. Tentu saja, Bos Lei tuan penilai sen. Silakan taruh batunya di atas meja. Bos Lei, kakeknya si Zong muda ini, adalah pengrajin giok sepuh dari Tencong. 30 tahun yang lalu, saat Paman Weng sedang kesulitan, kakeknya meminjamkan 3.000 sebagai uang penyelamat nyawa. Oh, ternyata dia cucu dari pengrajin tua Zong. Paman Weng sudah menyimpan utang budi ini selama 30 tahun. Bos Lei belum pernah keluar dari Guangzhou selama 30 tahun. Tapi kali ini dia datang sendiri ke Tencong. Bos Lei, ada 1 buah giok jenis kaca, dan 5 buah batu giok mentah berwarna penuh. Bon pembelian dari toko giok tua Paman Weng ada di sini. Kak Jia, batu yang ini kejernihannya sampai memancarkan cahaya. Lihat juga 5 batu berwarna penuh ini. Akar warnanya. Paman Weng, 15 menit ini sudah cukup untuk menyeduh 2 teko teh. Bos Lei, soal batunya asli atau tidak, biarkan penilai yang menentukannya. 2 penilai itu diam saja. Sepertinya ada harapan besar nih. Tuan, Anda lihat saja sendiri. Bos Lei, kejernihannya memancarkan cahaya. Ini batu asli. 5 batu penuh warna itu punya akar warna yang tembus. Semuanya asli. Paman Weng, Zong muda, silakan duduk. Aku akan mengambil kesepakatan ini. 1 buah giok jenis kaca. Kubeli seharga 180.000. 5 buah batu giok mentah berwarna penuh. Masing-masing 80.000, totalnya 400.000. Jadi total keseluruhannya adalah 580.000. 580.000 dibayar lunas sekaligus. Benar-benar gaya khas Balai Lelang Tiongkok Selatan. Bos Lei memang sangat lugas. Bos Lei, demi menghargai wajah Paman Weng, kali ini aku akan menerima 580.000 dulu. Pengiriman batu berikutnya akan ada giok hijau kekaisaran. Giok hijau kekaisaran. Zong muda, apa kau berencana untuk bikin heboh di rumah lelang Huanan ya? Pak Lei, soal giok hijau kaisar itu, gelombang terakhir musim hujan akan keluar akhir bulan Juli. Paman Weng, untuk urusan di Huanan, saya akan siapkan tempat lelang untuk Zong. Pak Lei, sepakat ya? Tuan Zong, 580.000, sudah dihitung pas di sini. Pak Lei, pembayarannya sudah lunas. KU, ditambah uang muka Paman Weng 180.000. Sekarang totalnya jadi 760.000. Biaya berobat ibu sudah terkumpul.
Yanxing, 2,5 bulan. Kita berhasil melewati rintangan pertama. Ayahmu pasti melihat dari surga. Paman Wang, Zong benar-benar sudah sukses sekarang. KU, masih kurang 40.000 lagi untuk mencapai 800.000. Yanxing, uang 40.000 ini untuk toko giok. Yanwu, sebagai modal persiapan buka. Ruko yang ada di jalan timur kota tua Tengchong itu. Iya, tanggal 15 bulan depan kita buka. Zong, untuk papan nama toko giok Yanwu itu. Biar Paman Wang yang menuliskannya untukmu. Toko giok Yanwu, Zong. Waktu pembukaan nanti, aku dari pihak Huanan akan mengirimkan karangan bunga. Pak Lei, Paman Wang, sampai jumpa lagi. Nona Sen, Tuan Zong. Penyebaran fibrosis ibu Anda sudah berhenti selama 2 minggu ini. Dokter, penyebarannya benar-benar sudah berhenti. Dokter, butuh waktu berapa lama sampai obat targetnya bereaksi? Setelah tim ahli berdiskusi, kita akan mencoba menambahkan obat target impor. 2,5 bulan untuk 1 kali masa pengobatan. Kalau bereaksi, fibrosisnya bisa membaik sampai 30%. 2,5 bulan? Pas sekali dengan gelombang terakhir di musim hujan. Ibu, kali ini malaikat maut sekalipun, tidak akan bisa membawa ibu pergi. Nau, Yanking, ibu dengar apa yang dokter bilang tadi? Bibi, mangkuk yang saya bawa di lorong ruang Icu waktu itu, noda darahnya 2 kali lebih pekat dari ini. Hari ini air hangat di mangkuknya sudah jernih. Foto yang ada di bengkel ukir tua Tengchong itu, diambil saat ayahmu meninggal, sudah 30 tahun berlalu. Ibu, obat impor di laci meja ini diminum sehari 2 kali ya? Pagi dan malam masing-masing 1 butir Yanking. Kemarin aku sudah mencatatnya untuk ibu. Obat bibi, aku sudah memasang 3 alarm di HP. Tidak akan terlewat 1 kali pun. Yanking ini, dia bahkan lebih perhatian daripada putri kandungku sendiri. Ibu, coba ibu lihat gulungan milik kakek ini. Di malam hujan saat aku berlutut di depan meja altar waktu itu, anakmu ini membawanya masuk ke Myanmar Utara. Wer, kakekmu pasti melihat semuanya dari atas sana. Kakek Zong si pemahat, cucumu sekarang sudah berhasil. Ibu, tulisan kakek di gulungan ini. Di malam mata batu merah darah itu, anakmu ini berhasil membuka 3 tambang. Dari 3 tambang itu, Paman Wang memberi uang muka 180.000. Bos Lei dari Tiongkok Selatan, 580.000. Tadi malam, Yanking sudah menghitung semuanya bersama ibu. Ibu, tambang terakhir di musim hujan ini ada di akhir bulan Juli. Aku akan pergi ke sana sekali lagi. Setelah itu, aku akan membawa ibu ke bagian pernapasan rumah sakit utama Zhongshan di Guangzhou. Wer, ibu tidak mau ke Guangzhou. Ibu tidak butuh ke Guangzhou, nak ibu. Ibu hanya ingin melihatmu dan Yanking segera menikah. Bibi, aku. Ibu, Yanxing sudah menemaniku mengurus pembukuan rahasia selama 3 tahun. Dia pernah menyelamatkan nyawaku di pusaran sungai lumpur. Dia juga yang memandu jalan saat melintasi perbatasan di malam hujan. Saat kita kembali ke Tengchong nanti, anakmu ini akan memberikan kepastian untuk ibu. Wer, ukiran yang ada di palu batu giokmu itu, pola yang membentuk nama Yanking di sana. Ibu sudah melihatnya sejak lama. Bibi jadi bibi sudah melihatnya. Tuan Zong, suasana hati ibunda Anda yang sedang gembira ini, bahkan jauh lebih manjur daripada obat-obatan khusus itu. Kita akan melakukan CT scan sekali lagi pada hari Senin minggu depan. Dokter, terima kasih banyak. Berhenti di situ. Yanxing, Lao Piao, saling jaga punggung. Ada 4 orang bawa pipa baja, mereka menyerang dari kedua sisi. Nak Wu, formasi serangan mereka ini bukan kelompok si mata ular. Adik kecil, kenapa buru-buru sekali? Mobil Land Rover hitam, dan cerutu Kuba, gelang batu ambar Myanmar kau pasti wani. Pantas saja, kau memang cucu dari kakek Zong si pemahat. Pengamatanmu sama tajamnya dengan kakekmu. Adik kecil, semua barang tambang dari jalur Myanmar Utara. Kalau mau melewati jembatan gantung bambu tua itu, kau harus membayar uang keamanan kepada Tuan Wan. Tuan Wan, dari kamar dagang Tiongkok Myanmar Utara. Sejak kapan ada tuan besar ini? Nona kecil, keluarga Wan sudah 3 generasi menguasai Myanmar Utara selama 30 tahun. Barang yang keluar masuk di area tambang hutan kabut ini, orang-orang yang melewati jembatan gantung bambu tua, semuanya harus menyebutkan nama itu. Wu Waer, Wan Ni itu, adalah bos besar dari keluarga pedagang giok Tiongkok di Myanmar Utara. Generasi tua di Tengchong semuanya pernah mendengar namanya. Tuan Wan bilang, saat melewati jembatan gantung bambu tua, pilih harta, atau pilih nyawa. Kalau sayang dengan harta dan nyawa, jadilah orang pintar. Tinggalkan tas itu dan tanda tangani kontraknya. Mulai sekarang, setor 20% kepada Tuan Wan setiap bulannya. Barang bawaan kalian hari ini, anggap saja sebagai hadiah perkenalan untuk Tuan Wan. Kontrak, Tuan Wan. Apa sudah terdaftar di kamar dagang Tiongkok Myanmar Utara? Nona kecil, kontrak itu cuma untuk dipatuhi oleh orang miskin. Hajar. Lubang pasir hisap di sungai lumpur sudah kusiapkan untuk kalian. Wu Waer, masih tersisa 1 lagi. Berlutut. Tuan Wan, tolong aku.
30 detik, 4 preman bersenjata pipa besi tumbang. Tuan Wan, inikah uang jalan yang kau maksud? Tuan Wan, 30 tahun berkuasa di Myanmar Utara. Ini pertama kalinya kau tersungkur, kan? Tuan Wan, selamat datang di urat tambangku. Haha, urat tambangmu. Anak muda, keluarga Wan sudah 3 generasi menguasai area tambang hutan kabut ini. Kontrak itu cuma berlaku untuk orang miskin. Soal barang tambang di Myanmar Utara ini, kalau aku, Wan Ni, bilang, apa yang aku perintahkan, itulah yang terjadi. Coba saja kalau berani. Tuan Wan, sungai lumpur di luar gerbang kabut 7 warna ini, adalah tempat di mana aku, Zong Yan, yang membuat aturan. Soal pendaftaran di Kamar Dagang Tiongkok, Myanmar Utara, Senin depan, aku sendiri yang akan menyerahkannya. Wu Waer, satu pukulan ini, telah menghancurkan reputasi keluarga Wan yang dibangun selama 30 tahun. Anak muda, barang bawaan hari ini. Anggap saja ini hadiah perkenalan dari Bos Wan. Batu giok hijau kaisar itu, akhir bulan Juli nanti, aku, Wan Ni, akan datang mengambilnya sendiri. Bos Wan, akhir bulan Juli, aku, Zong Yanwu, akan menunggumu. KU, kepergian Wan Ni kali ini, dia pasti tidak akan tinggal diam. Kontrak, uang muka, dan pengepungan tambang. Apapun taktik yang bisa dipikirkan oleh Wan Ni, aku, Zong Yanwu, akan menghadapinya satu persatu. Nak Wu, di belakang Wan Ni. Masih ada backingan yang jauh lebih kuat. Kita harus bersiap sejak awal. Kakek menulis, mata batu berwarna darah, malam hari di gua ke-7. 7 langkah ke arah tenggara Yanxing. Paman Piao, tempatnya di sini. KU, ini gua terakhir di musim hujan. Sebelum akhir bulan Juli, ini adalah satu-satunya kesempatan kita. Nak Wu, pola pada dinding batu ini persis seperti yang digambar pada perkamen kakekmu. Paman Piao, seberapa tebal lapisan abu-abunya? Setebal 3 jari, kejernihannya sudah mulai terlihat. Hijau pekat nan murni, pertanda kalau giok ini akan berkilau tajam. Paman Piao minggir, biar aku sendiri yang menghantamnya. Astaga, hijau pekat nan murni dengan kualitas kaca tembus pandang. Benar-benar berkilau tajam. KU, kejernihannya tembus sampai ke dalam, warna dasarnya juga sangat merata. Harga awal pelelangan untuk batu ini pasti bisa tembus lebih dari 1.200.000. 30 tahun aku menjadi penambang giok di Tengchong. Baru kali ini tanganku sendiri berhasil menggali barang semewah ini. Kakek, apa yang kakek tulis di perkamen itu? Cucu kakek berhasil menemukannya. KU, kekurangan dana sebesar 800.000 itu berhasil kita lunasi hanya dengan satu hantaman palu. Gila, nyawa kita akhirnya terselamatkan. Nak Wu, cepat kita keluar dari tambang ini. Wan Ni dan komplotannya pasti masih menghadang di luar sana. Paman Piao, Yanxing, ayo kita pergi. Batu giok ini, sebelum akhir bulan Juli nanti, harus sudah sampai di tangan Bos Lei. Bocah kecil, kau berhasil menggalinya? Ya, Bos Wan, akhir bulan Juli. Anda datang tepat waktu sekali. Hei anak-anak, Bos Wan akan memberi kalian jalan keluar yang menguntungkan. 500.000 untuk kontrak pasokan eksklusif selama 3 tahun. Giok hijau kekaisaran ini anggap saja sebagai hadiah perkenalan. 500.000. Bos Wan sepertinya merasa bahan dari Myanmar Utara ini dijual terlalu mahal. Nona kecil, syaratnya sangat sederhana. Pasokan eksklusif selama 3 tahun. Uang jaminan 300.000 dibayar tunai, kalau kalian tidak tanda tangan. Seluruh tambang di Myanmar Utara mulai hari ini akan menutup pintunya untuk Giok Yanwu. Nak Wu, uang jaminan 300.000. Urusan ini terlalu berisiko. Bos Wan, berikan kontraknya. Bos Wan, soal kontrak ini, aku sudah menyuruh firma hukum untuk memeriksanya lebih dulu. Pasokan eksklusif selama 3 tahun. Rata-rata pengiriman bernilai 5 juta per tahun. Total pengiriman bernilai 15 juta. Anda membayar uang muka 500.000 dan uang jaminan 300.000. Itu sama saja dengan memakai 500.000 untuk menahan barang senilai 15 juta selama 3 tahun. Gadis kecil, beraninya kau. Apa pasal ini sudah didaftarkan ke Kamar Dagang Tiongkok di Myanmar Utara? Semalam aku sudah bertanya pada Kamar Dagang. Sekretaris Jenderal Wang bilang, 3 generasi keluarga Wan tidak pernah mendaftarkan kontrak pasokan eksklusif apapun di sana. Bos Wan, katanya kontrak itu dibuat untuk dipatuhi orang miskin. Katakan saja hal itu pada pengacara nanti. Aturan rimba selama 30 tahun milik Wan Ni, kini hancur di tangan hukum.
Kapten Chen, di pihak kami, semua buktinya sudah terkumpul. Nona Sen, tolong sampaikan pada Tuan Zong. Sidang di pengadilan cabang Tencong baru saja dimulai. Perusahaan pembelian batu giok milik Paman terlibat penipuan kontrak jangka panjang, asetnya telah dibekukan. Kasus penipuan uang jaminan lintas batas Wan Ni, operasi gabungan penjaga perbatasan dan bea cukai, masuk ke daftar hitam imigrasi perbatasan Myanmar. Kapten Chen, di luar gerbang kabut 7 warna, di tengah sungai lumpur. Orang itu sudah kami tahan untuk Anda. Bea cukai dan penjaga perbatasan selama 30 tahun. Pasukan perbatasan sudah melewati jembatan gantung bambu tua. Mereka tiba dalam 3 menit. Bukti penyelundupan lintas batas Tuan Wan harus diserahkan ke Biro Anti Penyelundupan Tencong. Waktunya untuk membuat perhitungan. Anakku Wu, paman tertua sekarang ada di kursi terdakwa. Daftar hitam Myanmar milik Wan Ni. Semuanya diberantas habis hanya dalam waktu 1 hari. Paman Piao, Yan King, ayo kembali ke Tencong. Ibu sudah menunggu. Zong Yanwu, berlututlah dan dengarkan teguran klan. Ya ampun, kakek paman kedua rupanya datang untuk membuat keributan di toko. Spanduk putih dengan tulisan hitam. Ini sama saja mau menghancurkan toko batu giok Yanwu. Badai di keluarga Zong Tencong ternyata belum berakhir. Kakek paman kedua, toko batu giok Yanwu, baru buka selama 7 hari. KU, rekaman CCTV dari 3 hari yang lalu, sudah berhasil didapatkan. Di hari ke-7 pembukaan toko, kamu benar-benar menginjak-injak harga diri keluarga Zhong. 3 tahun hubungan paman dan keponakan, kamu putuskan begitu saja. Klan kita tidak bisa mentolerir anak durhaka sepertimu. Kakek paman kedua, tolong Anda lihat ini. Laporan arus kas sebesar 1.970.000. Pembagian keuntungan sebesar 30.000. Bukti penerimaan barang dari toko giok tua Wengbo. Serta pemberitahuan sidang dari Kapten Chen. Dari Biro Anti Penyelundupan, semuanya ada di sini. Buku catatan keuangan itu benda mati. Tapi hubungan kekeluargaan itu yang utama. Kakek paman kedua, 3 hari yang lalu, di depan kedai teh Bosley di kota tua Tencong. Apa Anda juga membicarakan hubungan kekeluargaan seperti ini dengan orang lain? Apa maksud perkataanmu? Kakek paman kedua, buku catatan memang benda mati. Tapi Tuhan melihat semua perbuatan manusia. Rekaman CCTV tidak pernah berbohong. Kejadian 3 hari yang lalu itu, masih tersimpan aman di penyimpanan awan. Kakek paman kedua, spanduknya sudah siap dipesan. Tulisannya menipu jual barang palsu dan anak durhaka. Melawan orang tua dan dicoret dari silsilah keluarga. 3 tuduhan itu. Uang mukanya 50.000, sudah dibayar. Setelah urusannya selesai, akan ditambah 50.000 lagi. Para tetua, saya yang akan memanggil orang untuk membuat keributan di hari itu. Tepat di hari ke-7 pembukaan toko batu giok Yanwu. Uang muka 50.000. Kakek paman kedua, terima uang buat ngacau di toko cucu keponakannya sendiri. Siapa wanita bercadar itu? Gaun panjang ungu tua, dengan cadar Mongolia. Di Tencong, belum pernah ada orang seperti ini. Siaran langsung dari pihakku sudah nyala. Kekacauan di toko judi batu Yanwu Tencong. Masuk trending topik lokal Tencong. Atas dugaan mengganggu bisnis yang sah, serta tuduhan palsu dan pencemaran nama baik. Ikut kami sekarang. Kapten Chen, ini murni urusan keluarga Zong. Bukti transfer uang muka 50.000 milik kakek paman kedua. Rekaman CCTV dari 3 hari yang lalu. Serta trending topik lokal Tencong. 3 bukti ini sudah cukup untuk membuka kasus. Kapten Chen, Bosley dari kota tua Tencong. Di depan pintu kedai teh. Rekaman dari kamera CCTV umum. Semuanya sudah kucadangkan di cloud. Kakek paman kedua, di ruang interogasi nanti. Paman besar sudah menunggumu di sana. Zong Yanwu, apa yang kau lakukan ini? Kau mau menghancurkan akar keluarga Zong ya? Kapten Chen dari Biro Anti Penyelundupan. Ini kali kedua beliau turun tangan dalam sebulan terakhir. Paman besar dan kakek paman kedua, semuanya habis disapu bersih. Kak Wu, harusnya sejak 3 tahun lalu kami memihak padamu. Soal aturan klan Zong itu, Tuhan tidak pernah tidur melihat perbuatan manusia. Kak Wu, mulai sekarang, seluruh generasi muda keluarga Zong dari cabang ini akan tunduk dan mengikuti arahanmu. Kalian bertiga akar dari keluarga Zong itu. Ada di hati nurani, bukan di silsilah keluarga. KU. Tatapan dari wanita bercadar tadi, sepertinya bukan mengarah ke kamera CCTV. Gaun panjang ungu tua, dipadukan dengan cadar Mongolia. Selama 30 tahun di Tencong, belum pernah muncul sosok seperti itu. KU, pihak Bosley, sudah kuhubungi dan kuamankan. Yanxing. Murong Hai sebentar lagi akan muncul. KU, grup perhiasan Huanan, sudah 30 tahun tidak pernah keluar dari Guangzhou. Perjalanan kali ini pasti ada langkah besar. Tencong. Sudah 30 tahun tidak ke sini. Di pihak Direktur Fanny, Bea Cukai sudah mengawasinya dengan ketat. Itu sudah nasibnya sendiri. Penipuan uang jaminan lintas batas. Pekerjaan kotor seperti ini sudah biasa dilakukan oleh 3 generasi keluarga Wan. Benar, tapi di pihak Tencong ini, lebih sulit diurus daripada Myanmar Utara. Apa maksudmu?
Giok Yanwu dalam sebulan ini membuka toko taruhan batu giok di kota tua Tengchong menggunakan nama firma Giok Tua Paman Weng. Paman Weng. Nama yang sudah 30 tahun tidak digunakan. Kini digunakan demi seorang petaruh batu giok rendahan. Benar. Makanya Anda keluar dari Guangzhou, Direktur. Direktur, soal Giok Yanwu di rumah lelang Huanan itu, liontin naga dan Phoenix jenis kaca, dihargai 380.000 per potong. Volume penjualannya. Dalam sebulan, berhasil membuat penjualan keluarga Murong tertekan turun hingga 30%. 30%. 30%? Direktur hari ini, di rumah lelang Huanan, sudah ada 12 distributor yang mulai menanyakan harga Giok Yanwu. 12 distributor. Selain itu, firma Giok Tua Paman Weng juga memajang slogan penelusuran bahan asli Giok Tengchong. Xiao Zong itu dari cabang keluarga mana di Tengchong? Cabang kedua keluarga Zhong. Kakek dari cabang kedua adalah pengukir giok senior. 30 tahun yang lalu di kota tua Tengchong, dia pernah mengukir sepasang liontin giok burung Phoenix. Di mana orangnya sekarang? Sudah lama tiada, hanya meninggalkan seorang cucu laki-laki dan ibunya yang janda. Hanya itu. Masih ada sebuah gulungan yang ditulis langsung oleh kakeknya. Catatan urat tambang Myanmar Utara. Musim hujan sungai lumpur meluap. Mata batu darah di gua malam terbuka. Catatan urat tambang Myanmar Utara. Gulungan pengukir giok tua. Menarik. Direktur, gulungan ini adalah kartu as dari Giok Yanwu. Kartu as sudah 30 tahun tidak ada orang yang pernah memainkannya di depanku. Mobil mewah hitam yang panjang, mobil milik keluarga Murong. Bos Lei, Direktur Murong Hai, sengaja datang demi urusan Giok Tengchong. Nyonya Meng, Tuan Tua Murong sudah 30 tahun tidak keluar dari Guangzhou. Hari ini dia keluar demi sebuah liontin naga Phoenix di Tengchong. Sungguh membuatku merasa sangat sungkan. Bos Lei, keluarga Murong ingin bersama Giok Yanwu membicarakan kerjasama. Kerjasama, Nyonya Meng. Soal giok, Paman Weng sudah memperhitungkannya. Bos Lei, tentang saluran bisnis selama 30 tahun ini. Maukah kau mendengar saran dari teman lama ini lagi? Tuan Tua Murong, tentang saluran bisnis selama 30 tahun ini. Mulai hari ini, Paman Weng yang akan memimpin di depan. Xiao Zong, ada hal yang ingin aku bicarakan. Bos Lei. Xiao Zong, Murong Hai sudah tiba di Tengchong. Pria tua itu sudah 30 tahun tidak keluar dari Guangzhou. Limosin Lincoln hitam, cerutu kuba, wanita bercadar. Semuanya hadir lengkap. KU, keluarga Murong akan segera bergerak. Bos Lei, terima kasih atas peringatannya kali ini. Xiao Zong, soal giok itu, Paman Weng sudah memperhitungkannya. Kata-kata ini kusampaikan hari ini mewakili Paman Weng. Yanxing, Murong Hai akan segera beraksi. KU, grup perhiasan Huanan, sudah 30 tahun tidak pernah keluar dari Guangzhou. Perjalanannya kali ini pasti merencanakan hal besar. Serahkan gulungan kulit sapi itu. Keluarga Murong akan menawari Giok Yanwu akuisisi penuh senilai 300 juta. 300 juta, Tuan Tua Murong. Gulungan kulit sapi itu adalah nyawa kakekku. Kakekku tidak akan menjual nyawanya. 30 tahun lamanya aku, Murong Hai, tidak pernah keluar dari Guangzhou. Hari ini aku membuat pengecualian demi satu gulungan di Tengchong. KU, dia datang sendiri. Pasti akan ada pergerakan besar. Wanita bercadar itu yang memimpin di depan. 12 penjaga tambang bersiap di kedua sisi. Nak Zong, pikirkan baik-baik 300 juta. Cukup untuk membiayai ibumu seumur hidup. Di bangsal pernapasan berfasilitas luar negeri. Tuan Tua Murong, nyawa ibuku. Tidak bisa Anda beli dengan uang 300 juta itu. Gulungan kulit itu adalah nyawa kakek. Nyawa kakekmu keluarga Murong, kami sanggup menanggung beban itu. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Jangan biarkan satupun dari mereka keluar hidup-hidup dari hutan kabut ini. Tuan Zong, ini kesempatan terakhirmu. Serahkan gulungan kulit itu. Nona Meng, jembatan gantung ini adalah gerbang masuk keluarga Zong Yanwu. Nak Wu, tali jembatannya sudah ada di tanganku. KU, telepon satelitnya sudah kuhubungi. Nak Zong, 12 laras senjata sudah siap membidikmu. Kau masih sayang nyawamu atau tidak? Nyawaku, aku mau urat tambangnya, juga akan kuambil. Tuan Zong, keluarga Murong memberimu jalan untuk hidup, jangan malah memilih jalan mati. Serang, buat setiap jengkal. Hutan kabut ini bersimbah darah. Nak Wu, cepat bertindak, sekarang. Ah, sungai lumpur. Pasir hisap, tolong. Tarik aku, tolong tarik aku. Ini jebakan. Kapten Chen,
Di pintu masuk kabut 7 warna, Murong Hai datang sendiri. Ada 12 orang bersenjata. Mohon bantuan segera. Nona Sen, 10 menit yang lalu, kami sudah menyergap di ujung jembatan gantung bambu tua. Bertahanlah. Tuan Tua Murong, ini adalah wilayah kekuasaanku, Zhong Yanwu. Jebakan tambang, telepon satelit, biro anti penyelundupan. Ketiga langkah itu ternyata semuanya ada di tanganmu. Ketiga jurus itu diajarkan oleh gulungan kulit sapi milik kakek. WR. Gelombang pertama ada 3 orang. Pusaran pasir sungai lumpur sudah menghabisi mereka. Telepon satelitnya. Aku sedang memblokir sinyalnya. Gelombang kedua, 3 orang tumbang. Zhong Yanwu. Ampun. Jangan pukul lagi. Gelombang ketiga, serahkan padaku. Kakiku. Aku kalah. Nyerah? Aku menyerah. Nona Meng, mundurlah. Tambang gas beracun ini sangat mematikan. Tuan Zhong, jangan mendekat. Aku menyerah. Ampun, keluarga Murong, aku berhenti. 12 orang semuanya tumbang di tepi sungai lumpur, tidak tersisa satu pun. Nona Meng, keluarlah palu batu gioknya sudah kusimpan. Wanita bercadar, 3 hari yang lalu. Video di depan pintu toko batu giok Yanwu masih tersimpan aman di komputasi awan. Murong Hai diduga memimpin sebuah organisasi, bersenjata lintas negara dan melakukan monopoli tambang ilegal. Dia akan ditahan sesuai hukum yang berlaku. Kapten Chen. 12 penjaga tambang, wanita bercadar, dan mobil hitam. Limosin Lincoln itu telah disita bersamaan. Saudara Zhong, dari pihak Bea Cukai, catatan izin lewat mobil Lincoln itu sudah diarsipkan. Bos Lei, terima kasih atas peringatan awalnya. Selamat datang di tambangku. KU, jalur kontrak musiman tambang di Myanmar Utara, sudah berhasil kita buka sepenuhnya. WR, satu gulungan milik kakek ini. Berhasil kita pertahankan, 30 tahun rahasia gulungan kulit sapi ini. Aku, Murong Hai, benar-benar tamat. Halo para penonton setia di seluruh internet. Di hari penutupan Festival Budaya Giok Tengchong ini, stand pameran utama nomor 1 kita, Giok Yanwu, menampilkan liontin naga dan burung phoenix jenis kaca. Harga awal lelang dibuka dari 8 juta. Tuan Zhong, liontin naga dan burung phoenix ini, harga awalnya 8 juta. Bagaimana Anda menentukan harganya? Harga 8 juta itu, bukan aku yang menentukannya. Ini adalah pemain batu giok Tengchong, toko giok kuno Paman Weng, rumah lelang Huanan milik Bos Lei, kamar dagang Tionghoa Myanmar Utara, turut menjadi saksi bersama. Batu giok jenis kaca ini, liontin naga dan phoenix dengan warna hijau zamrud yang pekat. Jenis kaca yang sangat bening dan berkilau. Sertifikat dari Pusat Penilaian Giok Nasional. Arsip nomor 3. Kelompok pertama yang masuk dalam arsip lacakan giok asli Tengchong. Liontin naga dan phoenix ini berasal dari bahan di gulungan kulit sapi milik kakek. Berasal dari sungai lumpur di musim hujan Myanmar Utara. Gua yang terbuka di malam hari oleh mata batu berwarna darah. Astaga, 8 juta. Pemain batu giok kelas bawah berhasil membalikkan keadaan dalam 3 bulan. Gulungan kulit sapi milik kakek. Ini baru bahan yang asli. Paman Weng, aku, Lei, akan mengumumkan hal ini kepada seluruh dunia. Rumah lelang Huanan selama 30 tahun ini selalu mengikuti keluarga Murong. Mulai hari ini, kami akan mengikuti Giok Yanwu Tengchong. Bos Lei, ini adalah merek lama yang sudah bertahan 30 tahun. Hari ini kita ganti kepemimpinan. Zhong kecil, kakekmu di surga, pasti mendengarnya. Pemain batu giok Tengchong, Giok Yanwu, aliansi pelacakan Giok Tengchong. Kami bergabung. Bergabung dengan aliansi pelacakan. Lacak bahan asli, jangan jual barang palsu. Giok Tengchong Yanwu menetapkan aturannya. KU, 30 orang, tidak kurang satu pun. Paman Piao, segelas ini, aku Zhong Yanwu. Bersulang untuk Giok Tengchong. Pembacaan di tempat, inspeksi bea cukai dan firma hukum, menjalankan operasi sipil gabungan, pengumuman pembekuan aset dari 3 pihak, Murong Hai, Direktur Grup Perhiasan Huanan, membentuk kelompok bersenjata lintas batas, melakukan monopoli kontrak tambang giok secara ilegal, memonopoli pasar, seluruh aset dibekukan, proses kebangkrutan perdata grup mulai dijalankan, keluarga Wani, pedagang batu giok dari Myanmar Utara, penipuan kontrak bersenjata lintas negara, deportasi daftar hitam masuk di perbatasan Myanmar, tuntutan perdata bagi wanita bercadar sebagai kaki tangan, pembatasan tempat tinggal selama 3 tahun. 30 tahun aku, Murong Hai, hancur hanya karena selembar dokumen kulit ini. Kita sudah tidak bisa kembali ke perbatasan Myanmar. Direktur, ini salahku. Aku yang membawamu ke Tengchong. Orang keluarga Zhong pertama yang diseret ke atas panggung adalah tamu dari keluarga Zhong. Nak Wu, Paman. Merasa bersalah pada kakekmu. Paman, perhitungan ini kita selesaikan setelah pemeriksaannya beres. Pembukuan ganda selama 3 tahun dari perjudian, batu giok Yanwu, serta rekaman CCTV bengkel. Semuanya sudah diserahkan. Halo keluarga online semuanya, beliau ini adalah ibunya Tuan Zhong. 3 bulan lalu beliau divonis fibrosis paru stadium akhir. Tapi hari ini, di dalam mangkuk porselen ini, sudah tidak ada lagi setetes darah pun. Nau, air di mangkuk ibu ini
sudah terlihat sangat jernih. Bibi sudah sembuh. Anak berbakti memang pantas mendapatkannya. Batu giok merawat manusia. Manusia menjaga batu giok, ingat itu. Batu giok merawat manusia. Manusia menjaga batu giok Yanwu. Yan King, 3 bulan yang lalu, di malam saat aku bersujud di meja sembahyang, aku sudah berjanji pada ibuku. Kau, Bibi, sedang menunggumu pulang. Batu giok Yanwu Tencong hanya menjual barang asli. Semuanya bisa dilacak hal lainnya. Akan kita bahas di acara peresmian besok. Paman Piao, ini adalah tambang terakhir di musim hujan. Kalau sudah selesai, hari ini kita keluar dari tambang. Nak begitu besok berlalu, pusaran pasir sungai lumpur akan ditutup. Setelah setahun, akhirnya kita bisa menyelesaikan semuanya dengan bersih. Tolong aku. Kau, ada orang yang minta tolong di gua luar. Nak suara ini. Sepertinya aku kenal suara ini. Paman Piao, siapa dia? Wuer, itu pamanmu. Kau, bukannya dia lagi nunggu sidang dan dilarang ke luar negeri. Dia menyelundup, dia mau cari giok hijau kaisar buat membalikkan keadaan. Tolong aku, siapa saja, tolong nyawaku. Kau, dia sudah memerasmu selama 3 tahun. Kali ini dia bahkan menyelundup buat merebut bahan giok kita. Yan Xing, dia pamanku marganya Zong. Wuer, aku pegang ujung talinya, kamu turunlah. Paman Piao, kasih ujung talinya ke Yan Xing. Paman jaga pintu tambang, awasi kalau pasir sungai lumpurnya amblas. Kau, biar aku yang pegang talinya mati-matian, kamu turunlah. Wuer, itu kamu. Paman, nyawa paman ini aku selamatkan dulu. Urusan kita, hitung belakangan. Gelangku, gelang lilin lebahku putus. Paman, pegangan yang erat, merapat ke tebing. 18 butir 1 butir, 2 butir, 3 butir. Tidak tersisa satu pun. 18 butir manik, 3 tahun hubungan paman dan keponakan. Satu persatu, semuanya tenggelam ke sungai lumpur. Wuer, paman-paman minta maaf pada kakekmu. Minta maaf pada ibumu selama 3 tahun ini. Paman menggerogoti darah dan dagingmu sedikit demi sedikit, dan memakannya untuk mengenyangkan perut paman sendiri. Paman, gelang lilin lebah itu adalah yang paman pakai selama 3 tahun memeras aku. Hari ini, tidak tersisa satu butir pun. Paman, bangunlah. Nanti setelah sidangnya selesai, dan urusan tagihan dengan firma hukum sudah dibereskan, aliansi pelacakan masih kekurangan 1 orang pengawas. Pengawas, apa-apa orang sepertiku ini pantas. Paman, aturan yang dibuat oleh aliansi pelacakan adalah melacak bahan giok asli dan tidak menjual barang palsu. Paman sudah seumur hidup berbisnis batu mentah giok. Mana barang asli dan palsu, masa paman tidak bisa membedakannya? Wuer, paman menerima hukumannya. Menunggu sidang, surat somasi pengacara, tuntutan perdata. Paman tidak akan lari dari satu pun hukuman itu. Kau, kakekmu benar-benar melihat dari atas sana. Wuer, paman-paman mengakui semuanya. Paman, setelah semua utang dan proses hukum selesai, sisanya kita bicarakan lagi saat kita pulang ke Tencong. Keluarga Zong cabang ini akhirnya utuh kembali. Paman Piao, Bibi sedang menunggu di ruang rawat. Ayo kita pulang ke Tencong. Lubang tambang terakhir di musim hujan sudah dibereskan. Nak 18 butir manik ini. Kita kubur saja di sungai lumpur ini. Paman tertua, dikubur di sini memang yang paling pas. Warisan kakek berhasil kita lindungi. Dan keluarga kita juga sudah utuh kembali. Halo semuanya, para penonton setiaku. Kain merah di kawah gunung berapi Tencong telah diturunkan saat senja. Aliansi penelusuran giok Tencong untuk urat tambang musiman Myanmar Utara. Pangkalan kontraknya resmi dibuka hari ini. Peresmian hari ini menjadi aturan baru bagi giok Tencong. Kita hanya menjual giok asli yang bisa ditelusuri asalnya. Dan tidak menjual batu judi giok palsu. Nama besar Tencong ini, aku, Zong Yanwu, yang menegakkannya. Astaga! Aturan baru benar-benar ditetapkan. Nasib giok Tencong akhirnya bangkit kembali. Aturan yang dibuat oleh penjudi batu giok kelas bawah. Pencarian teratas saat ini, aliansi penelusuran giok Tencong sudah naik ke posisi nomor 1. Paman Piao, nama besar ini bukan aku sendirian yang membangunnya, tapi dibangun bersama oleh semua penjudi batu giok di Tencong. Nau, untuk gelas yang satu ini, aku, Paman Piao, yang akan menghabiskannya demi 30 saudara kita. Investigasi Bea Cukai dan firma hukum telah melakukan tindakan hukum perdata gabungan. Kasus pengamanan aset 3 pihak telah ditutup. Giok Tencong mulai hari ini mengucapkan selamat tinggal pada penambangan liar dan penipuan batu giok, dan melangkah menuju penelusuran bahan yang jelas. Rumah lelang Tiongkok Selatan. Pesanan pertama senilai 500.000 sudah masuk ke rekening. Yanwu Tencong menjadi angkatan pertama di Tiongkok Selatan sebagai pemasok resmi bahan giok asli yang dapat ditelusuri. Kamar Dagang Tionghoa Myanmar
Utara, menyetujui aliansi penelusuran giok Tencong milik Yanwu untuk kontrak musiman urat tambang musim hujan yang dicatat selama 3 tahun. Pusat penilaian giok nasional, penelusuran bahan giok asli Tencong. Pangkalan pertama yang didaftarkan ada tepat di bengkel batu giok Yanwu. Zong kecil, ketiga pihak akan menjadi saksinya bersama. Papan nama ini akhirnya terpasang kokoh, membawa nama besar kakek Wengbo. Mulai hari ini, resmi menjadi bagian dari industri ukiran giok Tencong. Kakekku, Tuan Zong sang ahli ukir giok, di halaman pertama gulungan kulit sapi ini, pernah menuliskan sebuah pesan, batu menghidupi manusia, dan manusia menjaga batu. Kita tidak mengandalkan judi atau tipu daya, melainkan mengandalkan keaslian dan proses waktu, demi menjaga sumber giok kampung halaman kita. Xiao Zong, kakekmu di surga pasti mendengarnya. Nau, kakek dan ayahmu juga pasti mendengarnya. Kau, pesan dari kakekmu ini sudah ditunggu selama 30 tahun lamanya. Menjaga sumber giok kampung halaman, aku akan selalu mengingatnya kepada seluruh saudara di dunia maya. Mulai hari ini, pesan tersebut akan terukir abadi di papan nama industri giok Tencong. Yan King, cincin ini aku tempas sendiri dari palu giok milik kakekku. Di atasnya terukir namamu, Yan King. 3 tahun pembukuan rahasia, 7 hari menyusup ke Myanmar, 1 kali mempertaruhkan nyawa di sungai lumpur, dan 1 bongkah giok hijau kekaisaran. Demi memakaikan cincin ini padamu, aku sudah menunggu selama 22 tahun. Kau, aku juga sudah menunggu gulungan kulit sapimu selama 8 tahun. Mulai hari ini, aliansi giok Yanwu Tencong akan kita pikul dan perjuangkan berdua. Nau, ibu kali ini akhirnya bisa melihat kau dan Yan King berumah tangga. Cucu menantu dari sang ahli ukir giok tua. Aku, kakek Wengbo, merestuinya. Palu ini diwariskan dari kakek, lalu kepadamu, dan kini melingkar manis di jariku. 3 generasi menyatu dalam satu takdir. Saudara-saudara, ayo panggil dia kakak ipar. Kakak ipar. Halo, kakak ipar. Paman Piao, kalau dipanggil begitu terus, aku tidak akan menyahut loh. Nak Wu, ban lengan milik paman ini tidak akan pernah paman lepaskan seumur hidup. Paman, aliansi pelacakan kita. Mulai hari ini, dengan adanya lencana, inspektur milik Anda ini, barulah semuanya terasa lengkap. Keluarga marga Zong ini akhirnya utuh juga. Halo, keluargaku di seluruh internet. Di bawah indahnya senja Tencong ini, kita semua berkumpul dalam satu layar. Momen ini pasti akan jadi viral. Halo, keluargaku di seluruh internet. 3 bulan yang lalu, di bengkel ukir tua Tencong, pada malam berhujan, ada seorang penjudi batu giok kelas bawah yang berlutut di depan altar. Namun hari ini, di kawah gunung berapi saat senja, di tengah balkon pemandangan, Bos Giok Yanwu, sang pendiri aliansi penelusuran asal, kini melangkah keluar dengan kepala tegak. Giok menghidupi manusia, dan manusia menjaga gioknya. Giok menghidupi manusia, dan manusia menjaga gioknya.